Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Afifah dengan Linti 2019-7016. Di sini saya akan menjelaskan tentang bid'ah. Bid'ah adalah segala perbuatan dalam agama yang belum ada di zaman Rasulullah dan para sahabat dan tidak sesuai dengan syariah. Artinya segala perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengada-ngadakan suatu hal yang seakan-akan itu bagian dari ibadah. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang belum pernah ada tuntunan dariku, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum dari bid'ah itu ialah ada 5 perkara meskipun itu bid'ah. Sama seperti hukum taklif, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Bid'ah yang hukumnya wajib yaitu seperti mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada orang yang mempelajari, serta Rasulullah tidak mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Kenapa? Karena ilmu nahwu dan sorof itu digunakan agar bisa memahami tatanan bahasa Arab. Pernah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyuruh untuk membuat materi tatanan bahasa Arab, karena di zaman itu tatanan bahasa mulai rusak. Artinya membaca Al-Quran itu harokatnya itu mulai rusak, karena di dalam membaca Al-Quran, membaca bahasa Arab, apabila harokatnya salah maka berarti maknanya salah. Jadi meskipun mempelajari ilmu nahwu dan sorof itu bid'ah, tetapi hukumnya wajib. Yang kedua yaitu sunnah, seperti membangun sekolah, kurikulum, ijazah, itu hukumnya meskipun hukumnya bid'ah, tetapi itu menjadi hukum sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mubah, seperti salam setelah sholat fardu, itu hukumnya mubah karena tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi meskipun bid'ah tapi hukumnya menjadi mubah. Kemudian yang keempat yaitu adalah makruh, seperti menghias masjid dengan barang-barang yang mewah atau yang mahal, seperti itu, karena di zaman Rasulullah tidak ada. Seperti contohnya Masjid Madinah, Masjid Mekah, itu tidak ada yang dihias dengan barang-barang yang mahal. Dan yang terakhir yaitu adalah haram. Bid'ah dalam konteks haram yaitu pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW menstatement bahwa bid'ah adalah sesat. Tetapi bid'ah di sini ada yang bid'ah hasanah dan ada yang bid'ah dalalah. Bid'ah yang hasanah artinya bid'ah yang baik, yaitu adalah bid'ah yang dilakukan sehingga menghasilkan efek positif dan di dalamnya tidak terdapat kekufuran dan maksiat, maka itu adalah bid'ah hasanah yang berdampak positif bagi umat Islam, seperti tahlilan, zikir bersama itu. Dan sebaliknya untuk yang dalalah bid'ah ini terdapat di dalamnya maksiat dan kekufuran, sehingga pasti di dalamnya bid'ah ini akan menjadi hukumnya haram apabila bid'ah ini dalam konteks atau garis besar dalam akidah dan ibadah, itu pasti hukumnya haram, seperti sholat subuh 1 rakaat, dan juga seperti sholat dengan bukan bahasa Arab dan lain-lain. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diviana, NIM T20197035. Saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam bid'ah. Macam-macam bid'ah itu ada 6. Pertama, bid'ah sederhana dan bid'ah kompleks.
Bid'ah sederhana adalah bid'ah yang hanya mencakup satu perkara saja yang diada-adakan oleh manusia terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Selanjutnya, bid'ah kompleks adalah bid'ah yang mencakup sejumlah bid'ah dalam satu bid'ah. Seperti bid'ah nisfu Sya'ban, di mana pada malam itu semua umat muslim melaksanakan sholat 2 rakaat dan dilanjutkan dengan membaca Yasin sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah bid'ah hakiki dan bid'ah idofi. Bid'ah hakiki adalah bid'ah yang sama sekali tidak pernah Allah dan Rasulnya syariatkan, seperti bacaan doa-doa, zikir-zikir, dan sholawat Nabi. Selanjutnya, bid'ah idofi adalah bid'ah karena mengubah apa yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan. Yang ketiga adalah bid'ah general dan bid'ah parsial. Bid'ah general adalah kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh bid'ah yang bersifat menyeluruh di dalam syariat. Terus bid'ah parsial adalah bid'ah yang berkaitan dengan satu masalah, seperti bid'ah dalam pengucapan niat dan memperdengarkan pengucapan niat di dalam sholat. Yang keempat, bid'ah fi'liyah dan bid'ah tarkiyah. Bid'ah fi'liyah adalah perbuatan yang tidak disyariatkan di dalam agama sebagai bagian dari agama. Terus bid'ah tarkiyah adalah meninggalkan apa-apa yang mubah atau boleh di dalam syariat dan yang dituntun dengan dasar hukum, wajib, sunnah, atau yang dianggap baik. Yang kelima yaitu bid'ah i'tiqadiyah dan bid'ah amaliyah. Bid'ah i'tiqadiyah adalah suatu keyakinan yang berlawanan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bid'ah amaliyah adalah mensyariatkan di dalam agama suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keenam, bid'ah dalam ibadah dan bid'ah dalam kebiasaan. Bid'ah dalam ibadah adalah bid'ah yang berkaitan dengan suatu macam ibadah seperti sholat, zikir, bersolawat. Terus bid'ah dalam kebiasaan adalah bid'ah yang berkaitan dengan suatu perkara biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.